Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Kembara, yaitu dengan mata kuliah Budaya Minangkabau, yang materinya yaitu Agama di Minangkabau. Pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Yang kedua, kepercayaan sebelum Islam. Yang ketiga, sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. Yang pertama, mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Mitos tentang asal-usul di Minangkabau adalah cerita yang dianut oleh sebagian besar masyarakat suku Minangkabau. Menurut mitos tersebut, asal-usul suku Minangkabau berasal dari sepasang suami istri yang berasal dari surga yang bernama Datuk Prapatih Nasabatang dan Dudu Kanduang. Kini, kisah dimulai saat Datuk Prapatih Nasabatang turun ke bumi dan menemukan sebuah batu besar yang dipercaya sebagai lambang kebesaran. Datuk Prapatih Nasabatang kemudian membelah batu tersebut dengan menggunakan kepaknya. Dari situ batu tersebut lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Aditya Warman. Aditya Warman kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Paguyuban dan membawa peradaban serta kebudayaan yang maju di Minangkabau. Ia juga dianggap sebagai tokoh yang membentuk adat dan tradisi suku Minang yang kaya dan untuk hingga saat ini. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, mitos tentang asal-usul suku Minangkabau masih dipegang teguh dan sebagian besar masyarakatnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya cerita rakyat dan mitos dan dalam bentuk identitas dan kebudayaan suatu bangsa. Oleh karena itu, mitos tentang asal-usul suku Minangkabau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan sejarah suku Minangkabau. Selanjutnya yaitu kepercayaan pada adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah merupakan salah satu kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Minangkabau. Konsep ini mengembangkan bahwa adat yang berlaku di masyarakat harus selaras dengan agama Islam. Adat Basandi Sarak maknanya bahwa adat yang dianut dan dilaksanakan harusnya selaras dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adat yang dilaksanakan haruslah memperhatikan nilai-nilai keagamaan seperti menjaga kehormatan dan kehormatan orang lain, saling tolong-menolong, serta menghargai sesama manusia. Sementara itu, Sarak Basandi Kitabullah bermakna bahwa ajaran agama Islam haruslah menjadi pedoman dan landasan dalam menetapkan adat dan tradisi di masyarakat. Nilai-nilai agama harus menjadi sumber inspirasi dalam menentukan kebijakan dan tata cara hidup yang berlaku di masyarakat. Dalam praktiknya, kepercayaan pada adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah sangat mempengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat suku Minangkabau. Hal ini terlihat dari banyaknya ritual dan tradisi adat yang diiringi dengan bermacam ayat-ayat Al-Quran dan dilaksanakan dengan penuh keagamaan. Mitos tentang Ratu Prapatih Nasabatang. Mitos tentang Ratu Prapatih Nasabatang adalah cerita yang dianut oleh sebagian besar masyarakat suku Minangkabau. Menurut mitos tersebut, Datuk Prapatih Nasabatang adalah tokoh yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Ia diyakini sebagai bapa dari suku Minangkabau dan pemimpin pertama di Kerajaan Paguyuban. Dalam mitos tersebut, Datuk Prapatih Nasabatang turun ke bumi untuk mencari tempat yang baik untuk dijadikan pusat pemerintahan kerajaannya. Setelah menemukan tempat, ia membelah sebuah batu besar dengan kapaknya, dan dari batu tersebut lahirlah anak pertamanya yang bernama Aditya Warman. Selain itu, mitos tersebut juga menyebutkan bahwa Datuk Prapatih Nasabatang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Ia mampu mengobati penyakit, membangkitkan orang mati, mengendalikan cuaca. Kekuatan magisnya ini membuat
dihormati dan dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam masyarakat suku Minangkabau. Mitos Datuk Papatiah Nasa Batang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dan sejarah suku Minangkabau. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, mitos ini hanya dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi bagian penting dalam membentuk identitas dan kebudayaan suku Minangkabau. Nah, yang ketiga, abad ke-14 hingga ke-16. Selama periode ini, Minangkabau diperintah oleh kerajaan-kerajaan yang mendukung Islam. Selain kerajaan yang mencolok adalah Kesultanan Pagaruyung. Raja-raja di Pagaruyung secara terbuka memeluk Islam, yang kemudian mempengaruhi masyarakat di sekitaran untuk mengadopsi agama ini. Yang keempat, abad ke-17 sampai ke-18. Selama masa ini, sebagian besar masyarakat Minangkabau telah memeluk Islam, tetapi unsur kepercayaan animisme dan budaya lokal tetap ada di praktik keagamaan mereka. Islam di Minangkabau berkembang dengan mempertahankan sejumlah tradisi adat yang khas. Abad ke-19, masa penyebaran Islam di Minangkabau semakin pesat, terutama melalui pengajaran dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ujian agama Islam pertama kali diperkenalkan di Minangkabau pada abad ke-19. Hingga saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di Minangkabau dan memainkan peran penting dalam budaya, kehidupan sosial, dan adat istiadat di daerah ini. Namun, unsur-unsur adat Minangkabau yang kaya untuk masih tetap ada dalam kehidupan sehari-hari, dan istilah di daerah ini seringkali dipraktikkan dengan bahasa lokal yang khas.
Sekian dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.